Ya, ketemu lagi. Untuk video kali ini mau bahas tentang gurdel. Patternnya gurdel baik jadi DPS ataupun jadi tank. Sama aja sih, di Solo lah. Bisa di Solo sendirilah. Kenapa gurdel? Karena gurdel ini material dropnya itu paling mahal dibanding bos-bos lain non-event. Harga normal material dropnya itu kalau nggak pas lagi event booster yang harian atau mingguan itu biasanya itu 200.000 per biji atau sekitar hampir 20M per stack. Terus dan harga untuk dropnya itu stabil hampir 3 tahun ini. Karena itu material buat craft MD Polydota. Kenapa mahal? Karena MD Polydota sendiri entah nggak tahu itu devnya salah input weapon attack-nya atau gimana, yang pasti MD Polydota weapon attack-nya lebih tinggi daripada ANIF 7 apalagi ANIF 8 apalagi ANIF 7. Sedangkan ini udah bisa di-craft sejak ada ANIF, setelah ANIF 7 itu udah bisa di-craft. Tapi sampai sekarang masih lebih tinggi MD Polydota weapon attack-nya daripada ANIF, makanya ya lebih mahal harganya. Kan itu MD itu kan barang alat-alat yang dibeli oleh para petani untuk cari cuan, untuk mageluk. Untuk item yang di farming sendiri dropnya di sini explosive crystal dan gurdel caudal armor. Untuk kemarin kan habis event booster ya, dan gurdel ini masuk ke yang bos yang di boost drop rate-nya, dan itu seminggu nggak cuma 24 jam, jadi harganya lumayan turun. Untuk caudal armornya sendiri per biji sekitar berapa ya, 20 ribuan ya. Biasanya itu di atas 50 ribu untuk caudal armornya. Ini aku pakai server Inggris ya, akunku ini ikutnya server Inggris, bukan server Indonesia. Jadi yang lokalnya ini harga di server Inggris. Untuk eksplosif kristalnya turun di harga sekitar 100 ribuan. Biasanya itu 200 ribu, walaupun turun 180 ribu kalau nggak pas lagi event booster. Ini untuk sekarang turun ke 100 ribuan. 100 ribu sih. Biasanya itu 200 ribu lebih. Nggak lebih nih. Biasanya itu 200 ribu per biji. Karena kemarin event boosternya sampai seminggu ya, jadi harganya lumayan turun. Untuk data diri gurdelnya sendiri, gurdel itu ele bumi. Dia punya critical resist 40. Jadi buat full crit butuh 140 CR. Terus dia punya physical dan magic resist 39%. Jadi misal ya buletin 40% lah biar gampang ngomongnya. Jadi misal lu lawan gurdel, damage yang masuk dikurangi 40%. Jadi misal damage-mu biasanya 10M, yang masuk cuma 6M karena dikurangi 40% dari magic dan physical resist si gurdel. Tapi masih bisa physical resistnya bisa diturunin walaupun nggak sampai hilang. Physical resistnya bisa turun 19% kalau break ekor. Dan ini paling enak kalau main party. Jadi partinya fokus break ekor. Dan break ekor itu juga itu buat farming gurdel caudal armornya. Jadi kan sekalian farming caudal armor, sekalian nurunin resist bosnya. Kalau hoki dapat eksplosif kristalnya. Solo pun tetap drop eksplosif kristalnya ini. Terus juga yang perlu hati-hati buat tank itu durinya gurdel itu damage-nya 90% dari max HP, dan itu fraksional damage. Jadi emang mau tank lu sekeras apa setebel apapun, kena itu ya sakit coy. Paling aman ya hindarin aja sih, daripada ya kalau tank lu jago mau dimakan mentah-mentah ya silahkan sih, cuma aku lebih milih dihindarin. Terus gurdel ini juga punya absolute ailment stone. Jadi habis dia ngeluarin skillnya yang absolute ailment stone itu, terus dia ngelundung. Jadi tank kita ke stun, dia ngelundung, habis ngelundung ninggalin durinya meledak, dan biasanya pas di situ tank banyak yang
mati karena digelundungin sama si Gurdel. Mari kita bahas patternnya. Untuk tesnya aku pakai tank Bogan ya, di biar buat ngetes apa namanya, ini kan HP-nya banyak, buat ngetes durinya, nanti coba aku injek. Buat awal Gurdel ini nggak bisa di stun, jadi dia imun dari stun sampai HP-nya di bawah 50% baru bisa di stun. Untuk awal cuma bisa di tumble dan flinch. Untuk phase 2 setelah HP-nya di bawah 50% itu bisa di stun, tapi kebalikannya nggak bisa di tumble dan di flinch. Jadi untuk awal tumble dulu, combo aggro. Untuk pas posisi ini, kalau punya skill imun yang lebih dari 1 detik, itu bisa di imun. Tapi kalau nggak punya, bisa kabur ke area biru tadi. Terus ini barusan kena serangan dari Gurdel, itu ku PDF tetap kesetun ya, karena itu absolute ailment. Ini coba ku injek durinya, pas durinya meledak tuh, sakit kan. Nah kalau pas ini bisa kabur, pas dia muter bisa kabur ke sini. Dan habis ini dia ngeluarin serangan absolute stun, absolute ailment stun. Yang tadinya aku PDF itu tankku kesetun, barusan ku imun pakai apa namanya, SH nggak ke stun. Ini kalau di PDF tetap ke stun, walaupun ailment resist 100%, yang nama absolute itu pasti tetap tembus. Terus dia ngeluarin air merah ini, habis ini dia pasti gelundung, mau gelundung di flinch. Tank bukan ya, flinchnya gajah. Itu kalau awalnya dia basic attack, habis itu awal yang ini, habis itu dia gelundung flinch atau tumble kalau tumblemu nggak cooldown. Nah, habis AW merah itu langsung dia gelundung. Jadi fokus nginterupnya cuma pas dia mau gelundung. Terus kalau pas ini bisa kabur atau diimun. Setelahnya dia pasti ngeluarin skill ini, dia absolute stun. Kalau nggak punya skill imun mending dihindarin. Kalau di PDF nanti bisa pingsan. Ini dia mau gelundung. Ini cooldown interruptnya cepat karena ini bukan ulti ya. Ini cuma apa ya? NM kali ya? NM hard kayaknya. Nah, kalau pas ke stun gini terus dia gelundung, kita nggak siap. Duri itu sakit banget loh. Mundur. Durinya itu meledak setelah 5 detik. Dia mau gelundung interrupt. Pokoknya dia mau gelundung interrupt biar DPS-mu nggak lari-larian dan nggak mati karena duri. Kalau pakai tank apa namanya, tank knuckle mah enak banget pakai ini. Tapi kalau tank OHS yang atau tank bukan, misal bukanmu nggak max motion, kayak ini kan bukannya max motion ya. Buat pakai skill imunnya kan lumayan susah ngepasinnya. Tapi kalau bisa ya bagus. Cuma kalau buat pakai motion yang lelet agak susah. Buatku sendiri ya, buatku pribadi agak susah. Jadi mending dihindarin. Tinggal geser ke sini atau ke sini udah nggak kena. Hindarin aja AOE-nya. AOE yang model panjang itu, AOE merah panjang itu absolute stun. Aman kalau pakai skill imun, aman. Dah itu doang. Ini nggak bisa di stun ya untuk pas phase pertama. Untuk phase 2 baru bisa di stun. Sisanya tinggal pasrah ke DPS-nya bisa ngekill apa enggak kalau pakai tank. Kalau pakai DPS ya paling yang perlu dihindarin pas dia muter itu tadi ke area biru. Setelah dia selesai muter baru masuk lagi. Soalnya itu pakai imun 1 detik nggak nyampe. Terus kalau tank hati-hati sama durinya sakit banget. Kayaknya itu doang. Selamat farming.
biar cuan beli Lamborghini. Selamat malam, terima kasih.